Mari kita berdoa sebelum kita melihat firman Tuhan berikutnya, yaitu khotbah di atas bukit. Mari kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami terima kasih atas Roh Kudus yang senantiasa menegur juga, membenarkan kami. Itu guru yang paling luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sempurna, tidak bercacat celah di hadapan. Bapa Surgawi, biarlah firman pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kami. Yang melepaskan kami dari belenggu-belenggu yang memikat kami Tuhan. Tetapi firman-Mu, kebenaran-Mu membebaskan kami. Tuhan, biar benih ini dapat tertanam di hati kami. Sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati setiap jemaat-Mu, keluarga mereka, semua yang hadir. Kami doa, hanya Engkau yang sanggup melipat kali gandakan berkat-berkat itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan melihat tema tentang doa, saudara. Mari kita melihat kembali di Matius pasal 7. Tapi kita akan melihat, saudara, pasal 7 hal tentang pengabulan doa. Saudara, banyak saya percaya yang juga menyalahgunakan ayat-ayat seperti ini, saudara. Sehingga, saudara, kadang ayat ini tidak lagi menjadi rema. Atau mungkin kita sudah doa dan kita sudah minta tetapi masih belum terkabul. Sehingga kita katakan, Tuhan dengarkan sih doa kami. Ya kan, saudara? Saya mau saudara ketahui satu hal, saudara. Tuhan jawab setiap doa. Cuma jawabannya belum tentu sesuai dengan kehendak kita, saudara. Tetapi saya mau saudara ketahui, Tuhan yang maha tahu. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Amin. Oleh sebab itu Tuhan kita ini luar biasa. Mari kita sebelumnya baca dulu firman Tuhan. Dikatakan ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Luar biasa ya. Siapa yang katakan ini? Dikatakan setiap orang yang meminta, dikasih atau enggak? Menerima. Setiap orang yang mencari, mendapatkan. Setiap orang yang mengetok pintu, dibukakan. Ada dikatakan, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang dapat. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Dikatakan setiap kali kita ketuk pintu, setiap kita mencari, mendapatkan. Setiap kita meminta, diberikan. Waduh, luar biasa. Sudah. Ajaib banget. Tapi kenapa enggak ya? Kenapa realitasnya nggak demikian, saudara? Kalau jujur, angkat tangan. Wah, semuanya dijawab doanya. Kalau jujur, kita tahu kita minta, kita nggak diberikan, ya kan? Dan kemudian kita lanjutkan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepadanya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, siapa yang jahat? Kita yang jahat. Kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan bahkan katakan tidak mungkin Tuhan tidak berikan yang terbaik. Kita yang jahat aja, saya yang ini jahat termasuk kita-kita yang masih dunia ini, yang hidup di dunia. Anak saya minta pun saya berusaha berikan yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Saya mau saudara renungkan. Tetapi masalahnya kenapa ini tidak menjadi kehidupan kita atau suatu kenyataan dalam kehidupan kita?
Jujur, saya percaya banyak yang kecewa di sini. Kalau saudara jujur, betul? Kenapa saya minta saya belum dapat Tuhan? Maka saya mau saudara melihat di Lukas, supaya memberikan suatu pengertian. Latar belakang ada di Lukas dengan pelajaran yang sama, saudara. Tetapi diberikan penjelasan yang lebih dalam. Lukas 11, sama ya, saudara akan melihat. Kita melihat dari ayat 1-nya. Nah, saya akan berikan rema atau pewahyuan apa yang Tuhan ingin nyatakan atau menjelaskan kepada kita semua pada pagi hari ini. Pasal 11 ayat 1. Lihat ya saudara, kita mempelajari dua firman ini sama ya saudara. Kalau saudara ingat di Matius 6, saya sudah membahas tentang doa Bapa kami, ingat? Dan ternyata di Lukas ini dijadikan satu, doa Bapa kami dan doa yang meminta ini sama. Kita melihat pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ternyata doa ini harus diajarkan. Ternyata doa ini harus diberitahukan atau diajarkan oleh orang yang sudah pengalaman dalam doa. Sehingga kita dapat berdoa. Saya percaya bukan semua orang mudah berdoa ya saudara. Siapa yang bisa berdoa panjang? Saya rasa kebanyakan 10 menit udah ngorok ya saudara. Apalagi malam lagi capek. Pasti ya mesti doa, payar bilang mesti doa. Pas doa 5 menit langsung tidur. Nah kita katakan apa? Lihat saudara dikatakan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ayat 5. Saya mau ajarkan pagi hari ini tentang ayat 5. Sampai ayat 7. Ini merupakan kunci, saudara, di mana doa kita dikabulkan. Setelah Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, dia berikan suatu pengumpamaan. Pengumpamaan ini merupakan kunci di mana doa kita bisa dijawab, saudara. Amin. Mari kita melihat. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara-saudara. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu atau sikapnya yang tekad itu, yang tidak mau menyerah itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakannya. Yang pertama, tidaklah salah jika kita minta sesuatu kepada suatu hubungan yang netral adalah hubungan yang saling minta pertolongan. Amin, saudara. Salah enggak? Kita di gereja minta pertolongan satu dengan yang lain adalah hal yang wajar. Amin. Suami istri minta tolong satu dengan yang lain itu adalah yang sehat. Amin, saudara. Bayangkan kalau suami istri, lu gua. Lu jangan minta tolong gua juga minta jangan tolong lu ya. Kita damai-damai. Apakah itu suatu hubungan yang baik? Hubungan yang sehat, minta pertolongan satu dengan yang lain. Dan apa yang diumpamakan Tuhan Yesus dikatakan demikian. Ada seorang yang sahabatmu pada tengah malam.
Tengah malam orang pada, ini pengumpamaan. Ketok pintu, minta tolong Pak, saya perlu 3 roti. Kenapa? Ada teman datang jauh-jauh dari Solo, dari Amerika. Tibanya jam 1. Kulkas saya kosong, ya kan? Nggak siapkan makan. Tadi saya udah keburu habisin makannya. Nggak ada roti. Tolong saya berikan 3 roti. Saudara, orang yang meminta adalah kita. Dengar, ini pengumpamaan sudah harus tahu. Yang di dalam rumah bicara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam rumah di surga. Dia mempunyai segala orang yang meminta tolong kepada kita. Dengar baik-baik. Seringkali kita tidak mampu menolong mereka. Ini bicara tentang pelayanan, saudara. Ini bicarakan tentang apa? Permohonan yang jauh lebih besar dari kemampuan yang kita bisa berikan. Dengar, pelayanan selalu menuntut kita jauh lebih apa yang kita mampu berikan. Dengar baik-baik. Saya selalu ingat Jackie Pullinger yang melayani orang miskin di Hong Kong. Dia katakan satu kata yang mengejutkan saya. Saya ikut seminarnya. Dia menolong orang narkoba, orang yang prostitute, yang kerja seks, komersil, saudara. Yang miskin, saudara. Yang setiap hari meminta pertolongan dari dia. Kalau bukan doa, makanan, obat, sakit, rumah sakit, saudara, dia katakan, kalau engkau melayani mereka, engkau tidak akan pernah cukup tidur. Engkau akan tidak pernah cukup dalam keuangan. Engkau tidak akan bisa memenuhi setiap permintaan mereka. Namun dengan baik-baik. Tapi Allah aku sayang. Di situ, saudara, dia mulai belajar menerima dari surga, dari Tuhan. Sumbernya itu bukan dari dia lagi, tetapi dari mana? Dari Tuhan. Sehingga dia menyaksikan, saudara, mukjizat Tuhan yang bertambah-tambah itu, yang jarang kita lihat di gereja saat ini. Ada saat hari Natal, saudara, di mana dia bagikan kado-kado bagi setiap anak, saudara. Bayangkan, itu anak-anak itu barisnya panjang sekali. Ya biasalah Natal. Sudah kita siapkan biasanya 300, cukup banyak, datangnya 600 ya kan. Kita siapkan makan 100, datangnya 200. Tapi orang ini jiwa besar, bagikan anak-anak, bagikan. Itu anak-anak ambil, wah terima kasih, wah. Itu anak nggak habis-habis, kadonya makin habis, saudara, makin sedikit. Pada saat ketika dia tutup bungkus, dia bilang, mari kita doakan. Supaya Tuhan tambah-tambahkan. Pada saat mereka doakan, saudara, kado dibagikan gak habis-habis. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud Tuhan. Tidak mungkin, sudah dengar baik-baik, kita bisa cukupi. Tetapi ada sahabat kita yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Amin, beri tepuk tangan. Siapa dia? Tuhan Yesus. Bukan sekali saja, saudara. Dikatakan waktu membagikan baju-baju, amin saudara. Dikatakan mereka tidak membeli, dari mana baju, saudara? Ada aja orang yang memberi. Seperti saya ke Singapura dapat baju banyak. Pabrik yang masih banyak sisa baju yang branded, saudara. Bisa semuanya diberikan kepada mereka. Orang yang di jalanan, yang melayani Tuhan, bajunya lebih bagus daripada saudara pakai. Karena branded dan baru. Tuhan itu humor, amin saudara. Dia mencukupi. Dia cerita lagi bagaimana saudara dia tidak bisa tidur. Dia bilang pagi-paginya dia tidur jam 3 pagi. Jam 5 dibangunin lagi. Dari mana dia mendapat kekuatan? Dia mendapat kekuatan ilahi dari itu. Turki katanya, Turki. Siapa? Saya tahu saudara belum pernah makan Turki ya. Nggak apa-apa nanti coba-coba kita doakan di sini. Amin. Di gereja ada Turki.
Sudah mau habis ini dia bilang, saya pesen Turki banyak, tetapi potongnya kelewat banyak. Mestinya potong 2 potong tipis saja ya kan. Dia potongnya ketebelan, belum apa-apa udah habis sudah. Dan tidak mau mengecewakan orang yang masih menantikan. Haleluya, dengar baik-baik. Dia tidak sanggup. Karena Turki ditutup oleh tutupan itu. Jadi mari kita tutup dan doakan. Dia tinggal tulang, saudara. Kalau dipotong tinggal tulang. Mereka doakan. Pas dibuka, Turki yang baru. Saya rasa itu lebih enak lagi rasanya. Karena Tuhan yang memberikan. Itulah maksud Tuhan. Dengar. Itu yang maksud Tuhan. Minta akan diberikan. Tapi saudara lihat, minta untuk siapa? Minta untuk orang yang membutuhkan. Ketuk pintu untuk siapa? Ketuk pintu bagi orang yang membutuhkan. Cari untuk siapa? Cari untuk orang yang membutuhkan. Tidak pernah Tuhan ajarkan cari untuk diri kita sendiri. Pada saat kita mencari untuk orang lain, saat kita mengetuk pintu berusaha untuk menolong orang lain, kayak saat kita meminta, mencari dan mengetuk pintu demi kesulitan orang lain, maka Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan. Pintu yang tertutup akan dibukakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Pengumpamaan ini menjadi satu hal yang penting. Kedua, saudara, yang saya mau letakkan adalah, lihat, orang yang di rumah itu, apa hubungan dengan orang yang meminta? Saudara atau sahabat? Dengar baik-baik. Sahabat. Bahasa Hokiannya, hopeng. Hopeng. Teman baik, saudara. Artinya apa? Artinya, untuk mendapatkan privilege, meminta kepada Tuhan, kita harus menjadi sahabat Tuhan. Dengar. Ada nggak di antara saudara minta kepada orang yang saudara tidak kenal? Tiba-tiba nih saudara masuk ke medit, ketuk pintu. Aduh, Pak, Ibu, saya perlu sedikit uang. Siapa lo? Kira-kira dikasih nggak? Kita selalu minta tolong dari mana? Dari orang yang kita ada hubungan yang cukup baik. Amin, saudara. Kita minta pertolongan dari mana? Dari sahabat kita. Kalau bukan keluarga, sahabat. Dengar baik-baik. Minta menolong pertolongan dari sahabat jauh lebih gampang dibanding meminta kepada orang yang tidak kenal. Meminta kepada Tuhan yang saudara kenal lebih gampang daripada Tuhan yang saudara kurang begitu kenal. Paise, ya kan? Tuhan, aduh aku nggak gitu kenalmu. Gimana mintanya, saudara? Bagaimana kita minta kepada seorang bukan sahabat? Saya mau tanya, jawabannya besar nggak kira-kira? Tidak akan? Oleh sebab itu, saudara, yang Tuhan mengajarkan dalam hal ini adalah marilah terlebih dahulu. Bukan mintanya, tetapi jadilah sahabat Tuhan. Jadilah orang yang mau mengenal Tuhan. Dan bukan orang mengenal Tuhan, tapi biarlah Tuhan mengenal kita. Ya, masalahnya kita bisa kenal Tuhan. Tapi pas kita tahu Tuhan, siapa lu ya? Siapa ya? Aku anakmu Tuhan, masa iya kok saya ada anak nggak pernah saya. Kayaknya nggak pernah taat ya. Sahabat adalah kunci dalam hal ini. Kalau saudara adalah sahabat Tuhan dan Tuhan adalah sahabat saudara, maka Tuhan katakan, minta, aku berikan. Cari, engkau akan mendapatkan, dan ketuk pintu, aku akan buka bagimu. Karena Tuhan sudah menjadi sahabat. Dan kalau sahabat, saudara punya sahabat baik?
Nggak ada. Ada sahabat, saudara? Ada nggak sahabat setiap kali ketemu minta uang? Ada nggak sahabat setiap kali ketemu, gue minta ini dong, lu traktir gue makan ya. Lama-lama nggak jadi sahabat, saudara. Ya, setiap kali, tas lu bagus tuh, gue nggak punya. Setiap kali datang ke sahabat, pulsa gue habis. Baju lu bagus ya, rumah lu bagus. Saudara kira-kira bisa jadi sahabat gitu ya? Saudara mau jadi sahabat dia, tapi dia belum tentu mau gitu ya kan? Masalahnya kan gitu kan? Kenapa saudara? Karena sahabat terdahulu, dengar nomor satu, harus membangun, berdialog, iya kan? Mengenal satu dengan yang lain. Dengar baik-baik saudara. Ini adalah sahabat. Ini kita nggak usah bilang sahabat kita dengan Tuhan. Kita bicarakan satu dengan yang lain kan sama kan? Bagaimana kita dapat mengenal seseorang menjadi sahabat? Komunikasi. Mengenal pribadi. Mengenal sifat masing-masing. Sahabat pasti mempunyai suatu kerinduan yang sama. Ya kan? Aku suka berenang. Ya, gue juga suka berenang. Yuk kita berenang bersama, ya kan? Ya kan tuh sahabat ngomong. Kalau dia satu nggak suka berenang, gue nggak suka berenang, gue suka lari. Ya nggak bisa ngomong banyak. Ya kan istilahnya kurang lebih kesukaannya itu mirip. Kedua, sahabat pasti saling menjaga. Ketiga, bisa dipercaya. Dengar sini. Sahabat itu bisa saling dipercaya. Dengar baik. Kita bisa percaya Tuhan. Tapi apakah Tuhan bisa percaya kita? Renungkan. Sahabat saling menghormati. Sahabat bisa tanggung jawab satu dengan yang lain. Kalau teman biasa nggak perlu. Tapi kalau sahabat intim bisa saling mengungkapkan isi hati dan saling bisa percaya. Itu namanya sahabat sejati. Pada saat satu pihak lakukan yang salah, bisa merendahkan kata maafkan saya. Itu menjalin satu hubungan yang intim. Dengar baik-baik. Saya mau saudara belajar kenapa? Karena Tuhan yang kudus. Dia pun senang mempunyai sahabat yang kudus. Tuhan gak pilih kasih. Tapi Tuhan pilih orang yang dekat. Untuk berkomunikasi. Dengar. Tuhan gak pilih kasih. Tapi Tuhan ada kalangan sendiri yang dia bisa bersahabat. Dikatakan saudara, seorang hamba Tuhan yang cukup dekat dengan Tuhan. Tuhan gak punya banyak teman. Sekalipun jemaatnya banyak, tapi teman intimnya sangat sedikit sekali. Saya tahu di dalam Alkitab, dalam berapa banyak jutaan orang, mungkin hanya 1-2 orang. Dari mana saudara tahu kalau saudara adalah teman intim Tuhan? Satu hal, dia membagikan rahasianya kepada saudara. Kalau saudara tahu apakah saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan lihat banyak rahasia surgawi. Sebelum dia kerjakan, dia akan nyatakan dulu. Itu adalah teman yang cukup dekat. Saya kasih contoh. Abraham. Apa Tuhan katakan? Keturunanmu akan menduduki tanah perjanjian. Keturunanmu akan mengalami satu masa yang susah. Tetapi setelah itu aku akan pimpin masuk ke tanah perjanjian. Itu rahasia. Kemudian sebelum Tuhan jatuhkan penghakiman di atas Sodom dan Gomora, Tuhan katakan, bagaimana saya tidak bisa memberitahukan sahabatku Abraham? Saya harus beritahukan dia terdahulu. Dia kasih tahu Abraham. Saya mau jatuhkan hukuman di atas Sodom. Abraham bilang, Tuhan, masa engkau akan menjatuhkan atas orang yang benar seandainya ada 50 orang? Tuhan bilang, kalau 50 aku tidak akan. 40, enggak. 30, 25, 10, 5. Ternyata maaf. 10 aja tidak ada. Tetapi yang saya mau katakan betapa intimnya
seorang sahabat di mata Tuhan. Karena sebelum Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa, dia pasti beritahukan kata Tuhan. That is friend. That is the true. Kedua, Daniel. Kita akan bahas kitab Daniel. Apa yang Tuhan katakan? Pada saat malaikatnya nampakkan diri di hadapan Daniel. Daniel, most lovely, most beloved, highly beloved. Orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kemudian rahasia yang akan terjadi sampai akhir zaman diungkapkan kepada Daniel. Saya akan belajar sebentar lagi. Tidak ada nubuatan yang begitu luar biasa selain nubuatan di kitab Daniel. Karena kitab Daniel itu memberikan rangka, nubuatan, rencana Tuhan. Sejak itu sampai akhir zaman, saudara. Semua kitab bagus. Cuman tidak ada yang sejelas nubuatannya seperti Daniel. Karena dia adalah sahabat. Hanya dalam keadaan ini, saudara, hubungan seperti sahabat, maka saudara akan melihat, mintalah, maka akan diberikan, carilah, maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Saudara, mungkin kita tidak perlu sampai Abraham tentunya kalau kita semua seperti seluruh jemaat di GL, haleluya, kawan Tuhan, wah dahsyat saudara. Kita minta dah semuanya dah, ya kan? Tuhan minta, ya medit buat kita, semuanya dikasih. Tapi saudara, luar biasanya Tuhan. Amin saudara, luar biasanya. Pada saat Reinhard Bonnke minta Tuhan 1 juta jiwa dalam 1 KKR. Tuhan jawab. Bayangkan. 1 juta lahir baru di dalam 1 KKR. Ada berapa jiwa yang hadiri di KKR? Minimal 5 juta. 5 juta manusia sudah. Saya nggak dapat bayangkan sudah. Yokot, itu api kumulum. 1 juta orang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, untuk mencapai, amin, tingkat seperti itu butuh perjalinan hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Amin. Kesetiaan kita yang dia inginkan dalam diri kita, saudara. Biarlah kita senantiasa peka. Ketiga, satu sikap yang luar biasa dikatakan apa? Sekalipun ia tidak mau bangun, memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Oke, pertama, karena sahabat baru kita bisa minta. Itu yang pertama, fondasi. Kedua, sekalipun sahabat dia masih ragu-ragu menolong, ada satu lagi yang Tuhan mau. Karena sikapnya yang tidak malu, atau lebih tepat, yang pantang mundur, menyerah. Seperti Abraham tidak mau menyerah. Doa 50 enggak, 40, 30, ya kan? Terus doakan kalau bisa Tuhan, jangan jatuhkan hukumanmu di atas Sodom dan Gomora. Persistensi dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Saya pernah sampaikan kepada saudara, Tuhan selalu terharu atau tergerak dengan orang yang tidak henti-hentinya meminta kepada Dia. Di bawah kakinya. Ingat, orang kanan, ibu kanan yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan katakan, suruh dia keluar. Aku bukan melayani domba. Apakah aku hanya melayani domba Israel yang hilang? Dikatakan hanya anjing. Dikatakan anjing wanita itu. Iya Tuhan. Anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Sikap yang tidak. Kita malu kali ya. Malu minta berapa kali nggak dikasih. Single lah nggak apa-apa. Tempat terbaik di surga. Kita minta, amin saudara. Sampai anaknya disembuhkan. Tuhan katakan apa? Besar iman. Iman yang besar ternyata
harus melewati hal-hal yang memalukan dia. Hal-hal yang meremehkan dia. Tetapi dia memiliki iman yang besar. Tekad. Ikut Tuhan harus tekad. Harus taat pada saat susah. Di situ, sudah dengar Bapak? Pada saat susah, Tuhan justru lihat apakah kita masih setia pegang kepada. Setelah kita lewati hal itu, Tuhan nyatakan, maka saudara akan lihat, saudara akan masuk ke tahap berikutnya. Di mana setiap kali saudara berdoa, saudara akan melihat pertolongan Tuhan diturunkan di atas saudara. Amin saudara. Jadi hari ini kita tidak panjang-panjang saudara, kita hanya sampaikan dua hal atau doa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Saya tentang kehidupan doa nomor 1. Sikap yang tidak mudah putus asa, berdasarkan dari suatu hubungan dengan Tuhan. Ini yang menjadi hal yang penting. Ini bukan apa yang saya mau ajarkan. Janganlah minta terdahulu kepada Tuhan. Tetapi hendaklah pada saat kita datang kepada Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Minta Tuhan yang bicara kepada kita dibanding apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Speak, Lord. Tuhan bicara. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, yang luar biasa. Jadi setiap pagi, dengar baik-baik. Setiap pagi dia datang kepada Tuhan. Kalau dia tidak mendengar suara Tuhan memerintah, dia tidak akan bangun. Dia katakan, speak, Lord. Speak. Your servant is waiting. Aku, hambamu menantikan. Bicara kepada orang seperti ini dahsyat. Dan Tuhan akan bicara kepada dia. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan hari ini. Pada satu hari, Tuhan katakan, kau doakan Rabi Zakarias. Rabi Zakarias dipakai Tuhan. Saat dia ketemu Rabi katakan, benar, Tuhan bicara sama kamu begitu. Rabi aja nggak percaya ya, maksudnya masih, iya Pak, saya disuruh Tuhan untuk doakan kepadamu, bagimu. Ada apa? Saya sakit pinggang, kata Rabi. Udah bertahun-tahun saya nih kalau bangun pagi, aduh sakit, amin saudara. Yang untuk usia 50 mengerti ya maksud saya. Pada saat dia doakan, kesembuhan ilahi langsung terjadi. Bayangkan kalau kita di sini semua pagi hari, Tuhan, apa yang bicara kepada hambamu. Besok minggunya langsung saling mendoakan. Mukjizat terjadi. Amin saudara. Luar biasa kan? Sebelum kita minta, marilah kita membangun terdahulu. Marilah kita mau mengenal dia terdahulu. Bukan mencari apa yang kita mau. Saat kita yang terdahulu, dengar. Kita yang terdahulu lakukan apa yang ia kehendaki. Maka saudara apa? You become his delight. Kau menjadi kesukaannya. Maka kerinduan hatimu akan Tuhan jawab dan Tuhan berikan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Amin. 2 hari yang lalu, sebelum saya tutup, anak rohani saya yang selama ini yang juga bergumul dalam mendapatkan pasangan hidup dan sebagainya. Saya bersyukur saudara pada tahun lalu pada saat dia datang dan istri saya ajarkan sesuatu supaya ada perubahan dalam hidupnya. Saudara, yang saya mau tekankan setelah dia berubah, setelah dia bertobat dan berubah dalam pakaiannya, pakaian yang mungkin agak sedikit duniawi ya, saudara, yang pendek-pendek dan sebagainya. Saya katakan kalau kau ingin mencari suami yang rohani, pakaianmu tidak akan menarik orang yang rohani. Maaf saudara, saya biasanya sama anak rohani ngomongnya dengan baik, tapi saya mau dia diberkati. Saudara, hanya sekejap setelah dia berubah. Nggak lama dapat jodohnya, haleluya. Luar biasa kan saya diberkati. Diundang ke Singapura, tiket dibayar, hotel di Oce, kasih makan yang enak. Teman saya, belum saya ke sana langsung, lu bawa koper yang kosong ya, bawa koper yang kosong, gua ada baju banyak katanya.
Dia hobi beli baju juga. Saya ke airport juga malu-malu. Orangnya, Pak, baru ya Pak koper. Iya baru kosong. Enteng amat kosong. Sudah masa orang pakai bawa koper kosong juga. Baru lagi. Dibungkus plastik takut rusak. Saya bersyukur punya teman seperti dia yang di Singapura. Kenapa? Dia hobi beli baju. Hobi baju pakai sekali 2 kali. Kadang belum pakai sekali nggak senang langsung diberkati. Haleluya. Saya nggak usah beli baju lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau kita bisa kenal ya saudara ya, Tuhan itu luar biasa. Seperti saya katakan, jangan khawatir soal makan, minum, dan pakai. Iya kan? Saya punya uang pun saya nggak bisa beli baju seperti ini. Mereknya Zara, Kenneth Cole, Pak Acong mungkin tahu ya. Satunya 800.000 saudara. 80.000 masih oke lah. Mana bisa beli saudara. Tetapi Tuhan haleluya hambanya. Aduh kok pakai beli baju yang diskon terus. Nggak tega Tuhan. Amin saudara. Tuhan bilang, biarlah berkati hambaku inilah. Jangan yang diskon terus, ya kan? Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah lihat anaknya nih, aduh kok anak gue pakainya bajunya gitu terus. Ayo malaikat kirim, ayo yang bagus. Cia, amin saudara. Dikirimlah dikasih. Tuhan baik, amin saudara. Tuhan. Semuanya diberkati. Jadi saudara, saya mau saudara ingat satu hal. Ini nggak penting. Kita tinggalkan, ini juga hilang sih. Yang penting, marilah kita kenal dia. Amin. Dia juru selamat, bukan saja mau selamatkan kita. Dia mau saudara tahu isi hati. Dan isi hatinya, dengar. Hanya untuk memberkati saudara. Isi hatinya bukan tentang dia loh. Isi hatinya supaya saudara menjadi saksi bagi dia. Dan berkat Tuhan, Tuhan akan limpahkan di atas saudara. Listen, dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mengasihi sampai keturunan saudara. Dia tidak tinggal. Amin. Saudara hanya pikir, aduh aku aja. Enggak, Tuhan pikir anak cucu saudara. Turun menurun. Dia mau curahkan berkat di atas. Amin.